Sekarang kita berlanjut pada khutbah yang lain yang juga disampaikan oleh Sang Buddha. Khutbah ini juga masih berada atau bisa ditemukan di dalam Majjhima Nikaya dan juga dalam Salaya Tanawaga. Khutbah ini bernama Cakka Sutta. Cakka Sutta. Kalau Sandera bisa melihat dalam mungkin di HP atau ya, ada sutta namanya Cakka Sutta. Cakka Sutta itu kalau diterjemahkan adalah 6 kelompok 6. Bisa paham tidak? 6 kelompok 6. Maksudnya adalah bisa paham? Sutanya apa namanya? Cakka Sutta. Apa namanya, Pak? Cakka Sutta. Jadi kalau ditulis CHA KKA Sutta. Ada. Ketemu? Majjhima Nikaya. Ya, sama. Ya, Majjhima Nikaya. Cakka Sutta. Ca itu 6. Cakka itu kelompok 6. 6 kelompok 6. Dengan kata lain adalah kalau kita mengatakan 6 kelompok 6 mungkin akan bingung ya. Tapi kita bisa mengatakan kelompok 6 yang terdiri dari 6. Jadi kelompok 6 yang terdiri dari 6. Nah, terdiri dari 6 hal ya. Nah, sutta ini disampaikan oleh Sang Buddha juga ketika Sang Buddha berada di Sawati. Biasa di hutan Jeta atau di Jetawana, taman yang dibangun oleh Anathapindika. Nah, di sana Sang Buddha menarik sekali menyampaikan, wahai para biku, saya akan mengajarkan dhamma kepada kalian yang indah di awal, indah di pertengahan, dan indah di akhir, dengan makna dan kata-kata yang benar. Dan aku akan mengungkapkan kehidupan suci yang sama sekali murni dan sempurna, yaitu berkenaan dengan 6 kelompok 6, atau katakan kelompok 6 yang terdiri dari 6. Nah, biasa tang sunata sadukang manasi karota basis sami. Nah, dengarkan dengan baik, perhatikan dengan baik, saya akan berbicara. Dan menarik karena di sini Sang Buddha mengatakan ini jarang sekali disampaikan oleh Sang Buddha, tetapi di sini Sang Buddha menyampaikan bahwa akan mengajarkan dhamma yang indah pada awal, indah pada pertengahan, dan indah pada akhir. Ini jarang sekali disampaikan oleh Sang Buddha. Nah, barangkali ini disampaikan oleh Sang Buddha karena khutbah Cakka Sutta ini ternyata menjadi khutbah yang sudah banyak membawa para siswa Sang Buddha mencapai kesucian arahanta. Jadi dalam khutbah ini ketika Sang Buddha mengajarkan khutbah ini, di akhir khutbah bahkan ada 60 biku yang mencapai kesucian arahanta. Jadi ketika khutbah masih disampaikan, ada 60 biku yang mencapai kesucian arahanta. Suatu kali juga ketika disampaikan oleh Bante Sariputta, juga ada 60 biku yang mencapai kesucian arahanta. Dan banyak, ada 60-an biku yang mencapai kesucian arahanta ketika mendengarkan khutbah ini, Cakka Sutta. Nah, barangkali karena khutbah ini membawa banyak para biku mencapai kesucian arahanta, maka dikatakan sebagai indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan juga indah pada akhirnya. Nah, secara ringkas, apa yang dimaksud dengan 6 kelompok 6 atau kelompok 6 yang terdiri dari 6? Yang tidak lain, yang pertama adalah, kelompok yang pertama adalah 6 landasan internal atau 6 landasan indera secara internal yang kita sudah banyak membahas. 6 landasan indera secara internal. Kemudian yang kelompok yang kedua adalah 6 landasan, katakan 6 objek secara eksternal.
Jadi 6 objek yang merupakan objek dari masing-masing indera yang sifatnya adalah eksternal. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah 6 jenis kesadaran. Jadi ada 6 jenis kesadaran yang adalah vinyana. Kemudian yang keempat adalah 6 jenis kontak atau 6 jenis phasa. Sedangkan yang kelima adalah 6 jenis perasaan dan yang keenam adalah 6 jenis nafsu keinginan atau 6 jenis ketagihan atau 6 jenis tanha. Jadi ada salayatana, ada katakan 6 objek dari salayatana, kemudian ada 6 jenis kesadaran atau vinyana, ada 6 jenis kontak phasa, ada 6 jenis perasaan, dan ada 6 jenis tanha atau nafsu keinginan. Makanya karena ada 6 kelompok dan masing-masing kelompok terdiri dari 6, maka disebut sebagai cak-caka suta. Nah, dalam kelompok ini, dalam penjelasan ini sebenarnya Sang Buddha ini ingin menjelaskan bagaimana pengalaman setiap masing-masing orang berkenaan dengan pengalaman 6 indera itu muncul karena kondisi-kondisi, muncul karena berbagai macam faktor yang saling bergantungan, faktor-faktor yang saling mensupport, saling mendukung, sehingga memunculkan sebuah pengalaman. Apakah pengalaman berkenaan dengan perasaan, atau pengalaman berkenaan dengan kesadaran, atau pengalaman berkenaan dengan bahkan nafsu keinginan. Itu muncul karena adanya faktor-faktor yang memunculkan, yang mengkondisikan. Yang kemudian setelah mengetahui bahwa setiap pengalaman ini membawa kepada muncul karena berbagai macam kondisi, yang mana kondisinya setiap masing-masing kondisi sifatnya adalah muncul dan lenyap, sifatnya tidak bisa dipertahankan, maka seseorang harus melihat bahwa di dalam setiap pengalaman seseorang di sana tidak bisa kemudian seseorang punya anggapan, punya persepsi, punya ide bahwa ini adalah aku. Bagaimana seseorang mengatakan ini adalah diri, ini adalah aku, ketika masing-masing pengalaman muncul dari faktor-faktor lainnya. Dan faktor-faktor lainnya juga muncul, sifatnya muncul dan kemudian lenyap. Karena ada pelenyapan, karena ada ketidakkekalan, maka tidak ada satupun fenomena yang kemudian dianggap atau bisa dipertahankan sebagai ini aku, sebagai ini diri. Kalaupun kemudian seorang mengatakan bahwa ini diri, berarti diri ini juga sifatnya berubah, tidak bisa dipertahankan. Nah, ini menjadi satu hal yang sebenarnya menjadi inti di dalam khutbah ini. Nah, sekarang apa itu 6 landasan indera secara internal yang tidak lain adalah landasan mata, yaitu mata kita, dan landasan telinga, landasan hidung, landasan lidah, landasan jasmani, dan juga landasan pikiran. Ini yang sering kita bahas, dan 6 landasan ini tentu kita harus memahami. Kita harus memahami. Nah, kemudian yang kedua, kelompok yang kedua apa itu adalah 6 landasan yang bersifat eksternal, yang ini mengacu pada objek dari masing-masing indera, yang tidak lain adalah bentuk atau rupa, kemudian suara, kemudian bebauan, kemudian rasa kecapan, kemudian ada sentuhan, dan juga ada objek-objek pikiran. Nah, ini adalah 6 landasan yang merupakan objek dari indera yang tentu bersifat eksternal. Nah, ini 2 hal yang merupakan pengalaman kita sehari-hari. Kemudian kelompok yang ketiga yang disebut sebagai 6 kelompok winyana, 6 kesadaran, 6 jenis kesadaran,
Nah, di sini Sang Buddha memberikan penjelasan berkenaan dengan bahkan bagaimana kesadaran ini bisa muncul. Nah, Sang Buddha menyampaikan dalam hal ini, misalnya, ya, yang berkenaan dengan kesadaran. Jadi ada 6 jenis kesadaran yang tadi telah disampaikan, yaitu kesadaran mata, kesadaran telinga, kesadaran hidung, kesadaran lidah, kesadaran jasmani, dan juga kesadaran pikiran. Nah, di sini Sang Buddha ketika berbicara tentang kesadaran, beliau juga berbicara tentang bagaimana kesadaran ini muncul. Bagaimana itu muncul? Cakunca padica rupeca upajati cakuwinyanang. Ketika ada mata dan juga ada bentuk, maka di sana muncul kesadaran mata. Jadi kesadaran mata ini muncul tergantung. Bukan muncul tanpa ada sebab, tanpa ada kondisi. Tapi muncul tergantung, muncul terkondisi karena ada mata dan juga bentuk, baru kemudian memunculkan kesadaran mata. Dan kemudian sotanca padica sade ca upajati sota winyanang. Dan ketika di sana ada sota, ada telinga dan juga suara, maka muncullah kesadaran telinga. Jadi kesadaran telinga muncul tergantung pada telinga dan suara. Artinya kalau telinga dan suara tidak ada atau salah satu tidak ada saja, maka tidak akan memunculkan kesadaran telinga. Dan selanjutnya adalah bagaimana kesadaran hidung itu muncul. Ghana winyana itu muncul adalah ketika ada hidung dan juga ketika ada bebauan. Tergantung pada hidung dan bebauan, baru kemudian muncul kesadaran hidung. Tanpa ada, bahkan salah satu saja tidak memenuhi di sana, mungkin hidungnya tidak ada, walaupun bebauan ada, maka kesadaran hidung tidak muncul. Atau mungkin hidungnya ada, bebauan tidak ada, maka kesadaran hidung juga tidak akan muncul. Maka kesadaran hidung muncul ketika ada hidung dan juga bebauan. Kemudian bagaimana kesadaran lidah itu muncul? Jiwanca padicarase ca upajati jiwa winyanang. Jadi kesadaran lidah itu muncul ketika ada lidah dan juga rasa. Jadi ketika ada rasa dan juga lidah yang mereka bertemu, maka memunculkan kesadaran lidah. Salah satu saja tidak ada, maka tidak memungkinkan untuk memunculkan kesadaran lidah. Demikian pula bagaimana kesadaran jasmani itu muncul? Tidak lain adalah kayanca padica kodabeca upajati kaya winyanang. Bahwa kesadaran jasmani itu muncul ketika di sana ada jasmani dan juga ada sentuhan. Jadi tergantung pada jasmani dan juga sentuhan, maka di sana muncul kesadaran jasmani. Tanpa ada salah satu saja, apalagi keduanya tidak ada, maka tidak mungkin memunculkan kesadaran jasmani. Nah, yang kemudian yang ketiga, yang keenam, bagaimana kesadaran pikiran itu muncul? Nah, di sana mananca padi cak dameca upajati manuwinyanam. Jadi ketika tergantung pada pikiran dan juga objek-objek pikiran yang kemudian disebut sebagai dhamma, maka di sana muncul kesadaran pikiran. Nah, kesadaran ini muncul tergantung pada kondisi-kondisi yang lain. Bukan tidak tergantung pada kondisi-kondisi yang lain. Ini juga menjadi hal yang penting. Bahwasanya setiap fenomena di sini kesadaran muncul karena ada kondisi-kondisi yang lain. Ya, terutama adalah ada 6 landasan indera dan ada objek-objek dari 6 landasan indera. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, berkenaan dengan 6 jenis pasa atau 6 jenis kontak. Nah, bagaimana dikatakan 6 jenis kontak? Nah, di sini juga Sang Buddha memberikan penjelasan bagaimana kontak itu bisa muncul. Nah, bagaimana kontak itu muncul? Ini merupakan sambungan atau lanjutan dari munculnya kesadaran. Contohnya adalah ya, kontak yang berkenaan dengan mata itu bagaimana itu muncul? Cakunca padi cak rupeca upajati caku winyanang tinang sanggati paso.
Jadi ketika ada mata dan juga rupa atau bentuk, maka di sana muncul kesadaran mata. Dan ketika ketiganya itu bergabung atau bertemu, maka muncullah phasa. Jadi ketika mata, bentuk, kesadaran mata ini bergabung atau bertemu, maka di sana secara otomatis phasa atau sentuhan itu juga muncul. Nah, demikian pula phasa atau sentuhan berkenaan dengan suara atau berkenaan dengan telinga juga muncul ketika ada telinga, ada suara, ada kesadaran telinga. Ketiganya berkumpul maka muncul kontak. Kontak yang berhubungan dengan telinga. Kemudian kontak yang berhubungan dengan hidung juga muncul ketika ada hidung, ada bebauan, ada kesadaran hidung. Maka muncullah kontak berhubungan dengan hidung. Demikian pula kontak-kontak yang lain atau phasa-phasa yang lain yang muncul dari indera-indera yang lain itu muncul ketika ada kondisi-kondisi yang mengawali. Ketika tiga kondisi muncul, yaitu kesadaran, kemudian landasan indera, dan juga objek indera itu bergabung, maka di sana memunculkan yang disebut sebagai phasa. Maka phasa di sini muncul karena kondisi-kondisi lainnya, muncul karena faktor-faktor pendahulu. Jadi cakuncak padi cak rubeca upajati caku binyanang tinang sanggati pasuk. Dengan bergantung pada caku, yaitu mata dan juga bentuk, maka di sana memunculkan kesadaran mata. Tinang sanggati pasuk. Ketika ketiganya itu berkumpul, maka muncullah phasa. Demikian pula sutanjak padijak sadeca upajati sota binyanang. Dengan bergantung pada telinga dan juga suara, maka di sana muncul kesadaran telinga. Tinang sanggati pasuk. Ketiganya berkumpul, maka memunculkan phasa. Dan demikian pula kanancak padijak gande ca upajati gana binyanang. Bergantung pada hidung dan juga ganda atau bebauan, maka di sana memunculkan kesadaran membawi atau kesadaran hidung. Nah, tinang sanggati paso, dan ketika ketiganya bergabung, maka memunculkan phasa, memunculkan kontak. Nah, demikian pula yang lainnya. Disinilah phasa ini muncul. Muncul karena ada sebab-sebab, bukan tanpa sebab-sebab. Ini menjadi satu hal yang juga penting. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, yang kelima, ada kemunculan dari Vedana. Ada 6 jenis perasaan. Dan 6 jenis perasaan ini juga dijelaskan oleh Sang Buddha berkenaan dengan proses. Proses bagaimana perasaan itu muncul. Yang ini kemunculannya merupakan kelanjutan dari bagaimana kesadaran itu muncul, bagaimana phasa itu muncul, baru kemudian perasaan. Maka di sini Sang Buddha menyampaikan cakuncak padi carupeca upajati caku binyanang. Jadi bergantung pada mata dan juga bentuk, di sana muncul kesadaran mata. Tinang sanggati paso. Ketika ketiganya berkumpul, bertemu, maka muncullah phasa kontak. Nah, di sini baru phasa pacaya vedana. Dengan kontak sebagai kondisi, maka di sana memunculkan perasaan. Maka ini juga disampaikan di dalam Padijak Samupada, phasa pacaya vedana. Dengan kontak sebagai kondisi, maka di sana memunculkan perasaan. Jadi ketika ada kontak, maka muncul perasaan. Apakah perasaan menyenangkan atau tidak menyenangkan, atau perasaan yang netral, itu akan muncul di sana. Nah, karena apa? Karena ada kontak yang berhubungan dengan 6 indera. Nah, demikian pula berkenaan dengan kontak yang perasaan yang muncul karena kontak yang berkenaan dengan telinga juga ini muncul karena faktor-faktor yang bergabung. Ada telinga, ada suara, ada kesadaran telinga, ada kontak, baru kemudian memunculkan perasaan. Demikian pula berkenaan dengan perasaan yang muncul dari pengalaman membaui, itu muncul juga karena ada hidung, ada bebauan, ada kesadaran hidung, kemudian ada kontak phasa,
baru kemudian pasak bacaya pidana. Dengan kontak sebagai kondisi, maka memunculkan perasaan. Macam-macam perasaan. Perasaan yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, ataupun perasaan yang netral. Kemudian ketika berhubungan dengan perasaan ketika orang lagi makan atau lagi minum, yang itu adalah berkenaan dengan rasa lidah, itu juga sama. Jadi ketika ada lidah, ada rasa, kemudian muncul kesadaran lidah, kemudian muncul pasak, kontak, baru kemudian memunculkan perasaan. Bisa menyenangkan, tidak menyenangkan, bisa perasaan yang netral. Demikian pula perasaan berkenaan dengan jasmani juga sama. Karena ada jasmani, ada sentuhan, ada kesadaran jasmani, ada kontak, baru kemudian memunculkan perasaan. Dan ini juga berlaku pada bagaimana perasaan muncul karena pikiran. Ada pikiran, ada objek-objek yang dipikirkan, ada kesadaran pikiran, ada pasak kontak. Ya, pasak kontak muncul karena ketiganya bergabung, ada pikiran, kesadaran, ada objek-objek pikiran, dan juga ada kesadaran pikiran, bergabung, maka muncullah kontak. Ketika ada sentuhan, ada kontak, maka di sana sudah dipastikan akan memunculkan perasaan. Perasaan akan muncul. Nah, disinilah bagaimana 6 jenis perasaan itu muncul. Muncul karena sebab, muncul karena kondisi-kondisi. Jadi muncul bukan tanpa sebab, bukan tanpa kondisi. Muncul karena sebab-sebab. Dan sebab-sebabnya ini yang harus kita ketahui nanti adalah tidak kekal. Nah, kemudian yang keenam, kelompok yang keenam itu tidak lain adalah kelompok tanha. 6 kelompok tanha, kelompok nafsu keinginan. Ini nafsu keinginan juga muncul dari apa? Dari proses bagaimana pikiran itu berkembang. Jadi ini kelanjutan dari vedana perasaan. Ya, jadi ya berkenaan dengan pengalaman melihat, ya tadi kan ketika ada mata atau bergantung pada mata dan bentuk, maka muncul kesadaran mata. Ketika ketiganya itu bergabung, maka pasak kontak itu muncul. Dengan pasak kontak menjadi kondisi, maka perasaan itu muncul. Nah ini, dengan perasaan itu menjadi kondisi, maka tanha, nafsu keinginan itu muncul. Jadi ketika ada perasaan, nafsu keinginan itu muncul. Nah, nafsu keinginan ini juga berkenaan dengan indera-indera lainnya. Nafsu keinginan muncul dengan disebabkan oleh berbagai macam sebab. Ada faktor-faktornya, bukan tanpa sebab. Nah, ini menjadi penting. Yang kemudian dalam khotbah yang sama yang menjadi penting lagi adalah bahwa berkenaan dengan fenomena-fenomena ini, berkenaan dengan mata, berkenaan dengan rupa, berkenaan dengan kesadaran mata, berkenaan dengan kontak yang berhubungan dengan mata, berkenaan dengan perasaan yang muncul karena melihat, berkenaan dengan tanha, nafsu keinginan yang muncul karena seseorang memiliki perasaan. Nah, di sini ketika seseorang kemudian menganggap bahwa mereka ini adalah atta, sebagai contoh misalnya ada seseorang beranggapan rupa atati, bahwa jasmani ini adalah diri. Maka anggapan demikian itu tidak bisa dipertahankan. Mengapa tidak bisa dipertahankan? Karena kemunculan dan juga pelenyapan dari jasmani ini terlihat dengan jelas. Ya, kalau kita berbicara jasmani, atau berbicara tidak hanya jasmani kita, tapi berbicara berkenaan dengan bentuk, itu kan sifatnya muncul dan lenyap. Apalagi kalau seseorang itu mempraktikkan meditasi vipassana. Jasmani kita saja yang merupakan katakan terdiri dari 4 unsur itu sifatnya muncul dan lenyap. Jadi unsur tanah juga terlihat muncul dan lenyap. Unsur api juga sama. Unsur air juga sama. Unsur udara juga sifatnya muncul dan lenyap. Karena itu muncul dan lenyap, jadi kemunculannya dan pelenyapannya terlihat dengan jelas. Bagaimana seseorang kemudian menganggap bahwasanya
ini adalah diri, ini adalah diri. Tidak bisa. Dan kalau kemudian seseorang menganggap bahwa ini diri, berarti diri ini juga berubah. Karena dengan lenyapnya atau dengan perubahan dari bentuk, maka diri pun juga ikut mengalami perubahan. Dan kalau demikian, maka ini tidak bisa, pandangan ini tidak bisa dipertahankan. Dan oleh karena itu, yang dikatakan sebagai bentuk, yang dikatakan sebagai mata, itu harus dilihat sebagai anatta, sebagai bukan diri. Kenapa? Karena diri, karena mata, karena bentuk, itu sifatnya muncul dan juga pada akhirnya lenyap. Kemudian juga tidak hanya itu, ketika orang beranggapan bahwa kesadaran mata itu adalah diri, anggapan demikian juga tidak bisa dipertahankan. Mengapa? Karena kesadaran mata juga sifatnya muncul dan lenyap. Terlihat kemunculan dan juga pelenyapannya. Nah, sehingga kalau kemudian kesadaran mata yang sifatnya muncul dan lenyap itu dianggap sebagai diri, maka begitu itu lenyap, itu juga artinya atta atau atma juga sifatnya berubah. Nah, karena sifatnya berubah, maka tidak bisa dikatakan sebagai atta. Karena kalau kita bicara tentang atta, itu identik dengan kekekalan, identik dengan sesuatu yang tidak pernah berubah. Tapi bagaimana kesadaran mata itu bisa dikatakan sebagai atma, sebagai roh, kalau ternyata sifatnya berubah? Kenapa bisa berubah? Karena mata berubah, karena rupa berubah. Karena mata dan rupa itu berubah, maka cakup winyana, kesadaran mata yang muncul dari mata dan juga bentuk, itu juga mengalami perubahan. Karena mengalami perubahan, maka tidak bisa dikatakan sebagai ini sebagai diri, sebagai atta. Maka harus dilihat sebagai anatta, harus dilihat sebagai tanpa diri, tanpa aku. Dan ini juga berlaku pada kontak, berlaku juga kepada perasaan, dan bahkan berlaku pula berkenaan dengan tanha. Jadi walaupun seseorang atau kita-kita ini masih dikuasai oleh tanha, nafsu keinginan, kita pun juga bisa melihat nafsu keinginan juga sifatnya muncul dan lenyap. Tidak bisa dipertahankan. Kalau kemudian seseorang berpikir bahwa ketagihan ini, nafsu keinginan ini, driving force ini dikatakan sebagai inilah aku, inilah diri, maka berarti ketika nafsu keinginan juga mengalami perubahan, diri pun juga berubah. Dan tentu kalau demikian halnya, ya kita tidak bisa mengatakan bahwa tanha itu adalah diri. Dan karena tanha tidak bisa dikatakan sebagai diri, maka ya harus diartikan atau harus dianggap bahwa tanha ini adalah anatta. Tanha juga bukan diri, tanha juga bukan aku. Nah, apalagi tanha ini muncul dari berbagai macam faktor. Ya, muncul karena adanya mata, adanya bentuk, adanya kesadaran mata, adanya kontak, adanya perasaan. Ketika faktor-faktor ini berkumpul, maka bisa memunculkan tanha, memunculkan nafsu keinginan. Dan karena faktor-faktor ini sifatnya adalah berubah, sifatnya tidak bisa dipertahankan, bagaimana kemudian tanha, nafsu keinginan juga bisa dipertahankan? Juga sifatnya tidak berubah. Nafsu keinginan juga sifatnya mengalami perubahan. Dan karena mengalami perubahan, maka tidak bisa dikatakan sebagai atta. Tetapi harus dilihat sebagai anatta, atau bukan diri, bukan aku. Nah, ini juga menjadi hal yang penting untuk kita pahami. Nah, kemudian dalam khutbah ini juga Sang Buddha menyampaikan berkenaan dengan sakkaya. Bagaimana seseorang mempunyai anggapan bahwa yang dikatakan sebagai mata atau bentuk, kemudian kesadaran mata, kemudian pasa, perasaan, dan tanha itu sebagai sebuah entitas. Dan juga bagaimana yang
disebut sebagai telinga, suara, kesadaran telinga, kontak, kemudian perasaan dan juga tanha, nafsu keinginan itu sebagai diri, dan juga fenomena-fenomena lain berkenaan dengan 6 indera yang bisa memungkinkan untuk memunculkan anggapan bahwa ini adalah entitas, ini adalah diri. Nah, Sang Buddha juga menyampaikan di sini, ada hal yang membawa kepada munculnya anggapan bahwa ada entitas. Bagaimana seseorang bisa memunculkan demikian, anggapan yang salah demikian, adalah ketika seseorang punya anggapan bahwa mata itu dianggap sebagai ini milikku, ini aku, ini diriku. Jadi ketika Adisan memunculkan tanha, bahwa ini adalah milikku, di sana dimunculkan yaitu pembandingan mana, ini adalah aku lebih baik, aku lebih rendah, aku sejajar. Atau di sana kemudian dimunculkan persepsi bahwa ini adalah self, ini adalah diri. Maka disitulah kemudian muncul anggapan bahwa ada entitas, ada person, ada individu, ada keakuan di sana. Nah, ini berlaku pada fenomena-fenomena lainnya. Jadi selama seseorang itu punya anggapan etang mama, esohamasmi, esomiata, ini milikku, ini aku, ini diriku, berkenaan dengan apapun hal, apapun fenomena yang berhubungan dengan pengalaman-pengalaman indera, sampai kemudian memunculkan tanha, nafsu keinginan, dan dianggap itu sebagai ini milikku, ini aku, ini diriku, maka disitulah memunculkan sebuah anggapan, sebuah persepsi, sebuah pandangan bahwa ada entitas. Lantas bagaimana seseorang hendaknya membawa pada latihan, berlatih untuk tidak memunculkan anggapan bahwa ada entitas, berlatih untuk memadamkan anggapan bahwa ada entitas. Tidak lain adalah melatih batin, melihat ke dalam batin bahwa yang disebut sebagai mata, disebut sebagai bentuk, kesadaran mata dan turunannya, termasuk adalah disebut sebagai telinga, suara, kesadaran telinga dan turunannya, dan juga berkenaan dengan fenomena-fenomena lainnya, itu harus dilihat sebagai netang mama, nesohamasmi, nak meso ata. Bahwa ini semua tidak bisa dikatakan sebagai ini milikku, tidak bisa dikatakan sebagai ini aku, tidak bisa dikatakan sebagai ini diriku. Artinya, jangan memunculkan tanha, nafsu keinginan, berkenaan dengan apapun fenomena. Jangan memunculkan membandingkan, membanding-bandingkan, berkenaan dengan fenomena pengalaman diri sendiri, dibanding-bandingkan dengan orang lain. Jangan memunculkan anggapan persepsi bahwa ada entitas, ada self, ada diri di dalam pengalaman kita. Apakah berkenaan dengan mata atau rupa, berkenaan dengan kesadaran mata, dan seterusnya. Jangan sampai memunculkan pandangan bahwa ada self, bahwa ini segalanya itu hanya sekedar fenomena. Nah, kalau seseorang merenungkan demikian, melatih demikian, maka dikatakan oleh Sang Buddha ini jalan yang membawa kepada hancurnya pandangan bahwa ada entitas. Kemudian juga Sang Buddha dalam khutbah ini juga menyampaikan bagaimana kotoran batin yang halus, yang mengikuti perasaan, yang disebut sebagai anusaya itu bisa muncul. Dan ini kalau kita bicara tentang anusaya atau kotoran batin yang halus yang mengikuti perasaan, itu ada juga kotoran batin yang mesti dihancurkan. Untuk bisa terbebaskan, seseorang harus menghancurkan kotoran batin ini. Dan ternyata kotoran batin ini muncul ketika seseorang mengalami berbagai macam perasaan. Yang tadi perasaan muncul dari mana? Muncul ketika 6 indera, masing-masing dari 6 indera itu bertemu dengan objeknya, yang kemudian memunculkan berbagai macam kesadaran, kemudian memunculkan pasa, kontak,
kemudian dari kontak memunculkan perasaan. Nah, ternyata ketika muncul perasaan, nah, terutama yang pertama, ketika muncul perasaan yang menyenangkan, ketika seseorang disentuh oleh perasaan yang menyenangkan, dan di sana seseorang itu kemudian bergembira, kemudian bersenang di sana, melekat di sana, maka di situ akan memunculkan satu kotoran batin yang begitu halus berkenaan dengan raga nusaya. Nah, raga nusaya adalah kotoran batin yang halus berkenaan dengan nafsu ragawi. Artinya ada kesukaan di situ, muncul nafsu ragawi di situ. Kalau seseorang menerima, bergembira, welcoming, dan juga melekat dengan perasaan yang menyenangkan. Kemudian ketika muncul perasaan yang tidak menyenangkan, dan ketika orang muncul perasaan yang tidak menyenangkan, dia bersedih, dia meratap, dia katakan sampai memukul dadanya sendiri, dia kemudian sampai menangis, dan dia terjatuh terseret kepada pikiran yang kacau. Nah, ketika di situ seseorang bersedih, meratap, kemudian memukul dadanya sendiri, maka di situ memunculkan yaitu kotoran batin yang begitu halus yang mengikuti perasaan tidak menyenangkan yang disebut sebagai patiga nusaya, atau kotoran batin yang halus, kecenderungannya halus yang berkenaan dengan kebencian. Nah, itu juga bisa muncul. Kemudian ternyata ketika muncul perasaan yang netral, bukan penderitaan tapi juga bukan kebahagiaan, maka di sana ketika seseorang tidak mengerti bagaimana perasaan itu muncul, tidak mengerti padamnya perasaan tersebut, tidak mengerti kenikmatan, tidak mengerti yaitu bahaya dari katakan perasaan netral tersebut, dan tidak mengerti yaitu jalan untuk terbebas dari perasaan yang netral tersebut, ternyata di sana memunculkan satu kecenderungan yang begitu halus yang berkenaan dengan avijja atau ketidaktahuan, disebut avijja nusaya. Nah, kalau seseorang tidak bisa melenyapkan kecenderungannya begitu halus berkenaan dengan nafsu ragawi, atau berkenaan dengan kebencian, atau berkenaan dengan yaitu avijja, maka tidaklah mungkin seseorang bisa menghancurkan penderitaan. Tidak mungkin seseorang bisa mengakhiri penderitaan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana seseorang bisa mengakhiri penderitaan dengan cara melenyapkan kecenderungan-kecenderungan yang begitu halus demikian? Nah, seseorang ketika pada waktu itu muncul perasaan menyenangkan. Kalau tadi ketika muncul perasaan menyenangkan, seseorang itu bergembira di sana, kemudian welcoming atau menerima di sana, kemudian melekat di sana, maka nafsu ragawi muncul. Tapi di sini perbedaannya adalah ketika seseorang muncul perasaan yang menyenangkan, justru dia tidak bergembira. Dia tidak menerima perasaan tersebut, tidak melekati perasaan tersebut. Maka di situ akan raga nusaya itu tidak akan muncul. Kecenderungan yang halus berkenaan dengan nafsu ragawi tidak akan muncul. Nah, kemudian ketika seseorang mengalami perasaan yang tidak menyenangkan, nah dia tidak kemudian meratap, tidak kemudian bersedih, tidak kemudian dia sampai memukul dadanya sendiri. Maka dengan cara demikian, patiga nusaya juga tidak akan muncul, atau kataan kebencian tidak akan muncul. Nah, ketika seseorang mengalami perasaan yang netral, juga sama. Pada dalam hal ini seseorang harus mengerti sebagaimana adanya. Apa penyebab kemunculannya? Bagaimana lenyapnya? Bagaimana kenikmatan yang muncul? Bagaimana bahayanya? Bagaimana cara untuk terbebaskan? Baru kemudian avijja, ketidaktahuan itu lenyap. Maka di sini kemunculan wedana diketahui bahwa karena ada pasa, kotak. Bagaimana itu lenyap? Ketika pasa itu lenyap. Bagaimana itu kenikmatannya? Apapun kenikmatan yang muncul dari perasaan itu adalah kenikmatan. Tapi ada bahayanya. Banyak adalah itu tidak kekal. Itu tidak bisa dipertahankan. Itu selalu berubah. Bagaimana bisa
terbebas dari perasaan tersebut adalah dengan praktik jalan mulia berunsur 8. Nah, mengetahui demikian maka awija tidak akan muncul. Kalau 3 anusaya ini itu bisa dilenyapkan, maka di sana akan memungkinkan memunculkan wija, pengetahuan. Dan ketika wija muncul, pengetahuan muncul, maka di sana seseorang akan bisa mengakhiri, yaitu penderitaan. Nah, ini sangat memungkinkan. Maka 3 jenis anusaya itu harus dilenyapkan. Jadi kecenderungan yang halus berkenaan dengan nafsu ragawi dilenyapkan dengan cara seseorang tidak melekati apapun perasaan yang menyenangkan. Nah, dalam meditasi juga kita diajarkan demikian. Ketika muncul perasaan menyenangkan, sekedar melihat, tidak melekat. Kemudian ketika muncul perasaan tidak menyenangkan, juga jangan bersedih. Jangan kemudian meratap. Melihat itu sebagai sesuatu yang sifatnya tidak kekal. Batin tetap tenang. Tidak terseret oleh perasaan yang tidak menyenangkan. Kemudian ketika muncul perasaan yang netral pun, seseorang akan melihat itu sebagai sesuatu yang tidak kekal. Adhinawa, ini pun juga tidak kekal. Maka seseorang tidak melekati ataupun menghindar, membenci perasaan yang netral. Nah, dengan cara demikian, maka anusaya ini, kecenderungannya begitu laten berkenaan dengan nafsu ragawi, kebencian, dan juga ketidaktahuan, itu akan lenyap. Lenyapnya itu memunculkan wija atau pengetahuan. Dengan pengetahuan wija muncul, yang tidak lain adalah mengetahui 4 kebenaran mulia, maka akan ada akhir dari penderitaan. Nah, ketika seseorang melihat demikian dengan benar, ya melihat setiap pengalaman itu dengan benar, sebagai bukan diri, ya ini penting, sebagai bukan diri, sebagai yang terus mengalami perubahan, sebagai sesuatu yang di sana ada bahaya yang muncul. Nah, melihat demikian, nah seseorang yang terpelajar, seseorang siswa para Arya akan menjadi muak di dalam fenomena-fenomena demikian. Ketika muak dalam fenomena demikian, maka dia akan katakan tidak memunculkan nafsu ragawi. Jadi tidak memunculkan nafsu ragawi terhadap fenomena-fenomena demikian. Ketika wiraga itu muncul atau batin sudah tidak bernafsu lagi, disitulah kemudian kebebasan itu terjadi. Nah, kebebasan atau nibbana bisa direalisasi. Dan dengan nibbana direalisasi, pengetahuan muncul. Kelahiran telah dihancurkan. Kehidupan suci telah dijalankan. Apa yang mesti dilakukan, telah dilakukan. Dan tidak ada kelahiran mendatang. Nah, itulah ketika khutbah ini disampaikan, dikatakan 60 biku. Pada waktu itu, batinnya terbebas dari segala bentuk kotoran batin. Dari segala bentuk asawa. Dan mereka tidak melekat lagi, bebas dari kemelekatan. Nah, intinya dalam khutbah Cacaka Sutta ini adalah melihat apapun fenomena yang berkenaan dengan 6 indera, ada 6 kelompok 6, nah 6 kelompok 6, 6 set 6, ya kelompok 6 yang terdiri 6, yang semuanya mengacu pada pengalaman-pengalaman kita. Lihat itu sebagai sesuatu yang muncul karena sebab-sebab. Dan karena muncul karena sebab-sebab, maka tidak ada satupun yang terlihat sebagai kekal. Karena sebabnya itu tidak kekal, maka apa yang dimunculkan juga sifatnya tidak kekal. Karena tidak ada satupun yang kekal, maka tidak ada satupun fenomena yang bisa dianggap sebagai diri, sebagai aku. Jadi semua fenomena sifatnya adalah anatta. Bahkan tanha sekalipun, nafsu keinginan juga harus dilihat sebagai anatta, sebagai bukan aku. Dan ketika seseorang melihat demikian, maka seseorang juga akan sebenarnya menghancurkan 3 jenis anusaya. Yang mana anusaya di sini muncul karena perasaan yang tidak direspon dengan bijaksana. Ketika perasaan menyenangkan muncul, seseorang welcoming, bergembira. Muncullah nafsu
ragawi. Ketika perasaan tidak menyenangkan, seseorang kemudian menjadi bersedih, muncullah kemudian kebencian. Ketika perasaan yang netral itu muncul, seseorang itu tidak membawa ke sana untuk melihat bagaimana itu muncul, bagaimana itu lenyap, kemudian apa yang dimaksud dengan kenikmatan yang muncul karena perasaan tersebut, tidak melihat dengan kebijaksanaan bahaya yang muncul dari perasaan tersebut, dan tidak tahu ada cara untuk bisa bebas dari perasaan tersebut. Nah, ketika hal-hal ini diketahui, maka awija itu dilenyapkan. Nah, orang yang memiliki cara pandang yang demikian, itu akan menjadi muak dengan apapun fenomena nibida. Dan orang yang muak, itu akan menjadi tidak bernafsu lagi, viraga. Dan orang yang tidak bernafsu terhadap apapun pengalaman ini, maka orang demikian kemudian batinnya akan terbebaskan. Dan dia mencapai kesucian arahanta. Inilah inti dari khotbah dari Cacaka Sutta yang baik, yang juga patut untuk kita renungkan, untuk kita bawa ke dalam kehidupan kita dalam praktek mempraktikkan ajaran Buddha. Ya, saya kira untuk Cacaka Sutta memang sampai di sini waktunya tepat, dan semoga apa yang disampaikan bisa membawa kepada hal yang baik untuk kita semua. Kita memahami dalam kehidupan kita setiap pengalaman sebagai bukan diri. Kita arahkan ke sana. Ya baik, terima kasih. Semoga kita semua berbahagia. Sampai sata bawadus kita. Semoga semua makhluk berbahagia.